Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Heni Oktavianti, SEME, selaku dosen pembimbing mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Dan tak lupa pula kepada teman-teman yang saya sayangi. Topik kali ini yang akan kita bahas adalah tentang sejarah pemikiran ekonomi sosialis. Sebelumnya, perkenalkan saya Robiatul Azria sebagai moderator yang akan memandu berjalannya diskusi hari ini. Dan sebelumnya perkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Tegar, G. Setiaji, Intan Nuraini, dan Nurdiana. Demi menyingkatnya waktu, langsung saja pemaparan materi pertama yaitu akan dipaparkan oleh saya sendiri. Baik, yang pertama yaitu tentang ekonomi sosialis. Sosialis secara etimologi berasal dari bahasa Latin socius yang berarti sahabat atau teman. Sosialisme berasal dari kata sosial yang artinya sesuatu yang menyangkut aspek hidup masyarakat. Sosialisme mendasarkan diri pada pemikiran bahwa bumi dan kekayaan adalah milik bersama. Dalam KBBI, sosialisme adalah sebuah doktrin politik yang menekankan pemilikan kolektif dari alat-alat produksi, memberikan suatu peran yang besar pada negara dalam menjalankan perekonomian dengan kepemilikan masyarakat luas atas industri. Ekonomi sosialis adalah sistem perekonomian yang memiliki tujuan untuk mencapai kemakmuran bersama. Memiliki filosofi, yakni bagaimana mendapatkan kesejahteraan. Perkembangan sosialisme dimulai dari kritik terhadap kapitalisme yang dilakukan oleh kaum borjuis. Kegiatan dalam ekonomi sosial sudah direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh pemerintah secara terpusat. Sistem ekonomi sosialis ini merupakan tahap di mana menuju persiapan sistem perekonomian komunis, sistem ekonomi sosialis, dan dilandasi pada pemilikan. Sistem ekonomi sosialis dilandasi pada pemilikan bersama sehingga hak milik dan inisiatif ekonomis individu kurang mendapat tempat yang layak. Dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintah sangat berperan untuk menentukan jalannya perekonomian atau umum dikenal sebagai perencanaan terpusat atau centralized planning. Ciri-ciri ekonomi sosialis, yang pertama, kepemilikan publik. Yang kedua, perencanaan sentral. Yang ketiga, tujuan yang pasti. Yang keempat, kebebasan konsumsi. Yang kelima, kesetaraan distribusi pendapatan. Yang keenam, perencanaan dan proses penentuan harga. Sekian dari materi saya, yaitu dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilahkan. Prinsip-prinsip dasar pemikiran ekonomi sosialis. 1. Pemilikan harta oleh negara. Segala bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik masyarakat secara keseluruhan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi tidak diperbolehkan. Kedua, sistem ekonomi sosialis menyatakan bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing. Selanjutnya, yang ketiga, disiplin politik untuk mencapai tujuan di atas. Keseluruhan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh. Kebebasan ekonomi serta hak kepemilikan harta dihapus. Aturan yang diperlakukan sangat ketat untuk lebih mengefektifkan praktek sosialisme. Hal ini yang menunjukkan tanpa adanya upaya yang lebih ketat mengatur kehidupan rakyat, maka keberlangsungan sistem sosialis ini tidak seperti cita-cita Marx, tidak seperti yang dicita-citakan oleh Marx. Selanjutnya adalah sejarah pemikiran ekonomi sosialis. Pemikiran ekonomi beraliran sosialis secara umum dipilih atas 3 kelompok, yaitu kelompok pemikir sebelum Karl Marx, pandangan Marx, dan Engels.
dan kelompok pemikir sosialis sesudah Karl Marx. Kelompok pemikir ekonomi sebelum Karl Marx lebih bersifat utopis atau khayal, dan mereka mencoba untuk merealisasikan dengan membentuk komunitas bersama. Tokoh sosialis utopis yang paling dikenal adalah Sir Thomas More pada tahun 1478 sampai 1535. Istilah sosialis utopis diberikan karena More pernah menulis buku tentang sebuah negara impian dalam sebuah tulisannya yang sangat terkenal, yaitu Utopia. Buku tersebut menjelaskan bahwa di sebuah pulau khayal bernama Utopia dapat ditafsirkan sebagai sebuah negara yang semua sumber daya merupakan milik bersama. Semua orang tinggal dalam satu tempat, makanan serta kebutuhan lainnya disediakan secara bersama-sama juga. Tulisan-tulisan lainnya yang sama dengan Utopia More cukup banyak. Antara lain dapat dilihat dari karangan Tommaso Campanella pada tahun 1568 sampai 1939, F. Bacon pada tahun 1560 sampai 1626, dan James Huntington. Selanjutnya adalah pandangan Karl Marx. Dari sekian banyak pakar sosialis, Karl Marx pada tahun 1818 sampai 1883 dianggap paling berpengaruh dari segi teoritis. Banyak pakar dan pemikir ekonomi yang mengakui bahwa argumentasi Marx sangat dalam dan luas. Teori-teorinya tidak didasarkan pada pandangan ekonomi saja, tapi juga melibatkan moral, etika, sosial, politik, sejarah, dan falsafah. Marx mengemukakan tentang teori surplus value dan penindasan buruh. Upah alami yang diterima oleh para buruh hanya cukup sekadar penyambung hidup secara subsisten, yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang sangat pokok-pokok saja. Padahal, nilai dari hasil kerja para buruh jauh lebih besar dari jumlah yang diterima mereka sebagai nilai upah alami. Kelebihan nilai produktivitas kerja buruh atas upah alami yang disebut Marx sebagai nilai lebih atau surplus value dinikmati oleh para pemilik modal. Selanjutnya, kelompok pemikir sesudah Karl Marx. Pada kuarter pertama abad ke-20, pemikiran Marx dan Engels dimodifikasi oleh Lenin. Lenin mempunyai cukup alasan untuk melakukan revolusi di Rusia yang dikenal dengan revolusi Bolshevik tahun 1917. Sementara itu, kaum revisionis yang dipimpin oleh Bernstein atau Kautsky juga ingin melakukan perubahan-perubahan sosial, akan tetapi bukan melalui revolusi kekerasan seperti yang dilakukan Lenin, melainkan secara damai. Hingga pertengahan tahun 60-an, muncul aliran kiri baru atau The New Left. Secara sederhana, aliran kiri baru dapat diartikan sebagai kombinasi dari Marxisme, Leninisme ortodoks dengan pemikiran-pemikiran radikal baru. Faktor yang mendorong munculnya ekonomi sosialis. Yang pertama, karena adanya revolusi industri. Yang kedua, ada bangkitnya kaum borjuis dan kaum proletar. Yang ketiga, munculnya pemikiran baru yang lebih terpelajar dan lebih rasional dalam kehidupan manusia. Yang keempat, adanya tuntutan-tuntutan berlakunya demokrasi dari hasil revolusi Prancis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan teori ekonomi sosialis dengan teori ekonomi yang lainnya. Yang pertama yaitu teori ekonomi sosialis dengan kapitalis. Sistem ekonomi sosialis dicirikan oleh intervensi pemerintah yang lebih besar untuk mengalokasikan kembali sumber daya dengan cara yang lebih egaliter. Sosialisme prihatin dengan mendistribusikan sumber daya dari orang kaya ke orang miskin. Ini untuk memastikan setiap orang memiliki peluang yang sama dan dalam beberapa bentuk sosialisme hasil yang sama. Yang ketiga, negara akan memiliki dan mengontrol sarana produksi utama dalam beberapa model sosialisme. Kepemilikan tidak akan dilakukan oleh pemerintah, tetapi koperasi pekerja. Sedangkan kapitalis, sistem ekonomi kapitalis dicirikan oleh kepemilikan pribadi atas aset dan bisnis. Ekonomi kapitalis bergantung pada pasar bebas untuk menentukan harga, pendapatan, kekayaan, dan distribusi barang.
Yang kedua, kapitalisme tidak peduli tentang keadilan. Dikatakan bahwa ketidaksetaraan sangat penting untuk mendorong inovasi dan pembangunan ekonomi. Yang ketiga, bisnis swasta akan dimiliki oleh individu atau perusahaan swasta. Selanjutnya, yaitu perbedaan sosialis dengan Islam. Sosialis, sumber kekayaan sangat langka, atau scarcity of resources. Yang kedua, sumber kekayaan didapat dari pemberdayaan tenaga kerja atau buruh. Tujuan gaya hidup perorangan untuk menghasilkan kesetaraan penghasilan di antara kaum buruh. Sedangkan Islam, sumber kekayaan alam diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sumber kekayaan yang dimiliki merupakan hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tujuan gaya hidup perorangan untuk mencapai kemakmuran atau sukses al-falah di dunia dan akhirat. Selanjutnya, perbedaan sosialisme dengan komunisme. Selanjutnya, yaitu perbedaan sosialisme dengan komunisme. Sosialisme lebih suka melihat individu masih memiliki properti pribadi mereka, tetapi semua kapasitas industri dan produksi akan dimiliki secara komunal dan dikelola oleh konsensus atau pemerintah. Yang kedua, sosialisme pada intinya merupakan filsafat ekonomi. Yang ketiga, sosialisme adalah ekonomi hanya dalam fokusnya. Kebebasan beragama diperbolehkan, meskipun beberapa penafsiran melihatnya sebagai mempromosikan sekularisme dalam sifatnya. Sedangkan komunisme memandang semua properti sebagai milik umum dan secara efektif tidak ada properti pribadi atau barang yang dimiliki oleh individu. Komunisme adalah ekonomi dan politik dalam persyaratannya bahwa pemerintah menjadi pemilik pusat dan pengambil keputusan dalam semua hal. Komunisme menolak agama apapun dan dalam agama negara komunis yang benar secara efektif dihapuskan. Kelebihan sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, adanya semua kegiatan dan permasalahan ekonomi dikendalikan oleh pemerintahan hingga pemerintah mudah melakukan pengawasan terhadap jalannya proses perekonomian. Yang kedua, tidak ada kesenjangan khususnya di bidang perekonomian antara si miskin dan si kaya. Yang ketiga, pemerintah juga dapat dengan mudah melakukan pengaturan terhadap barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga. Yang kelima, disediakannya kebutuhan pokok. Setiap warga negara disediakan kebutuhan pokoknya, termasuk makanan dan minuman, pakaian, rumah, kemudahan fasilitas kesehatan, serta tempat dan lain-lain. Setiap individu mendapatkan pekerjaan dan orang yang lemah serta orang yang cacat fisik dan mental berada dalam pengawasan negara. Adapun kelemahan sistem ekonomi sosialis, yang pertama, hilangnya kedaulatan konsumen. Yang kedua, tidak ada kebebasan pendudukan. Yang ketiga, ada malversasi sumber daya. Yang keempat, ada birokrasi. Yang keempat, sulit melakukan transaksi. Yang kelima, mengabaikan pendidikan moral. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.